Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. Saat ini saya bekerja di Kementerian Kehutanan, Direktorat Konservasi Kawasan, Dirjen KSDAE, Kementerian Kehutanan, sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pratama, dan saat ini saya sedang mengikuti Latsar Angkatan 8 Kementerian Kehutanan tahun 2025. Visi Kementerian Kehutanan merupakan entitas tampak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi hijau. Sementara untuk misi Kementerian Kehutanan, yang pertama, memelihara keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi, dan konservasi sumber daya air. Yang ketiga, menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat dan peningkatan jaringan pengaman sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Dalam struktur organisasi kementerian itu terdapat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terdiri dari 1. Sekretariat Direktorat Jenderal, 2. Direktorat Perencanaan Konservasi, 3. Direktorat Konservasi Kawasan, 4. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, 5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan 6. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Area Konservasi. Direktorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, pelindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Direktorat Konservasi Kawasan terdiri atas 1. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan, 2. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, 3. Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional, serta Jabatan Pelaksana. Tata usaha, di mana bagian ini mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi, sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, koordinasi data dan informasi, menyiapkan bahan, penyusunan rencana, program anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat. Menurut Permenpar RB nomor 53 tahun 2018, tugas pokok sesuai jabatan analis pengelolaan keuangan APBN ahli pratama yang pertama, 1. Menyusun analis atau update analis kualitas rencana pelaksana kegiatan dan rencana penarikan dana. 2. Menyusun analis atau update kebutuhan penyedia barang atau jasa. 3. Menyusun analis klasifikasi atau update klasifikasi kegiatan swakelola dan atau non swakelola. 4. Menyusun analis langkah-langkah rencana atau update pengendalian perikatan. 5. Menyusun analis efisiensi pembayaran. 6. Menyusun analis efektivitas pembayaran belanja. 7. Menyusun analis transparansi pembayaran atau belanja. 8. Menyusun analis keterbukaan pembayaran belanja. 9. Menyusun analis persaingan kompetitif belanja atau pembayaran. 10. Menyusun analis penolakan surat permintaan pembayaran. 11. Menyusun analis kesalahan surat perintah pembayaran. 12. Menyusun analis retur surat perintah pencairan dana. 13. Menyusun analis revolving uang persediaan. 14. Mengelola data-data transaksi keuangan. 15. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan. 16. Mengelola data atau dokumen pendukung laporan keuangan. 17. Menyusun laporan keuangan. 18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan. 19. Menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan. 20. Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan. Mencatat perintah membayar atau SPBY dan surat permintaan pembayaran atau SPP melalui aplikasi Sakti. Yang kedua, mencatat dan memeriksa kontrak lalu melakukan penginputan data kontrak, serta mencatat surat perintah bayar melalui aplikasi Sakti. Yang ketiga, melakukan penyesuaian anggaran atau RKAL atas instruksi pimpinan setelah dilakukan pertimbangan antar pimpinan dan musyawarah bersama. Keempat, membuat laporan realisasi anggaran yang dilaporkan kepada pimpinan. Komponen standar pelayanan. Persyaratan pelayanan, yaitu dokumen mendukung SPBY dan SPP lengkap telah diverifikasi. Yang kedua, dokumen dan kontrak telah ditandatangani pejabat yang berwenang. Yang ketiga, persetujuan tertulis pimpinan untuk penyesuaian RKAL. Yang keempat, data realisasi anggaran periode berjalan. Adapun prosedur pelayanan, yang pertama adalah menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen keuangan. Yang kedua, melakukan pencatatan dan verifikasi SPBY atau SPP melalui aplikasi Sakti. Yang ketiga, melakukan input dan validasi data kontrak. Yang keempat, melaksanakan penyesuaian RKL berdasarkan instruksi pimpinan. Yang kelima, menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada pimpinan. Waktu pelayanan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. Produk pelayanan yaitu data SPBY dan SPP tercatat di aplikasi Sakti, data kontrak lanjut terinput dan tervalidasi, RKL yang telah disesuaikan, dan yang terakhir, laporan realisasi anggaran yang disampaikan kepada pimpinan. Untuk penanggung jawab pelayanan, penanggung jawab pejabat pengelola keuangan atau bendahara pengeluaran Direktorat Konservasi Kawasan. Pengawasan dilakukan oleh subbagian tata usaha ataupun pejabat pengelola keuangan.
Indikator kinerja pelayanan yaitu ketepatan waktu mencatat dan melaporkan, tingkat kesalahan minimal 2%, kepuasan pengguna internal yaitu lebih dari 90%. Target kinerja seluruh dokumen SPBY dan SPP tercatat 100% dalam aplikasi Sakti, seluruh kontrak kegiatan terinput lengkap dan tervalidasi. Yang ketiga, penyesuaian RKL selesai maksimal 5 hari kerja setelah keputusan pimpinan. Yang keempat, laporan realisasi anggaran disampaikan setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Upaya pribadi untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Sebagai ASN yang berpedoman pada nilai berakhlak, saya berkomitmen untuk tujuan besar instansi, yaitu berorientasi pada pelayanan, memberikan dukungan data dan laporan keuangan yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi pimpinan, serta program konservasi. Yang kedua, akuntabel, menjamin setiap rupiah APBN dikelola sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten, terus meningkatkan kemampuan dan analisis keuangan, penggunaan aplikasi Sakti, dan pengendalian internal anggaran. Yang keempat, adaptif, siap berinovasi dan digitalisasi sistem keuangan untuk efisiensi kerja. Yang kelima, kolaborasi, bekerja sama dengan unit perencanaan, pelaksana teknis, pihak eksternal yang dalam memastikan pengelolaan keuangan anggaran mendukung pencapaian target konservasi. Ciri-ciri Smart ASN yang bisa saya jalankan, yang pertama, berintegritas tinggi, memegang teguh nilai berakhlak, jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam setiap tugas, menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, ataupun penyalahgunaan wewenang. Yang bisa saya jalankan adalah selalu bekerja sesuai aturan dan melaporkan setiap penggunaan anggaran atau keputusan dengan transparan. Yang kedua, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mampu memanfaatkan sistem digital, yaitu aplikasi Sakti, Simpek, atau Emonef, dan sebagainya untuk mempercepat pelayanan publik. Yang selanjutnya, terbiasa bekerja dengan data dan sistem berbasis cloud. Ya, cara pelaksanaannya aktif belajar aplikasi digital baru dan mengoptimalkan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir yang bisa saya lakukan adalah mampu berjejaring atau networking, yaitu membangun hubungan kerja yang baik lintas instansi, sektor maupun masyarakat. Yang kedua itu berkolaboratif dalam menyelesaikan masalah lintas bidang. Dan cara menjalankannya berpartisipasi aktif dalam forum, komunitas maupun kegiatan kolaboratif antar instansi.